Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله saudari sekalian, bapak ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis hadis di mana insyaallah akan dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara adab penuntut ilmu adalah diam saat dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan oleh para salaf ketika para penuntut ilmu belajar ilmu hadis, ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Maksudnya apa? Saking tenangnya dan diamnya. Karena burung tidak akan bertengger kecuali pada sesuatu yang tenang. Kita lanjutkan. Sudah bisa diam akhwat? Antuna didiamkan tidak sadar kalau sedang ditegur. Saya sorohah. Terkadang ada jenis manusia yang sadar ditegur dengan sindiran, dan terkadang memang ada yang harus ditegur dengan sorohah. Oleh karena itu ya ikhwan, hukuman di dalam syariat itu bermacam-macam. Hukuman di dalam syariat bermacam-macam. Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid ibn Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma annahu qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bani qad uhtadira fashhadna
فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. Bismillah. Wa an Abi Zaid, diriwayatkan dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah, diriwayatkan dari Abu Zaid yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan, mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbihi, dan beliau adalah habibuhu, yaitu Usama adalah habibuhu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, kedekatannya seperti anak sendiri. Wa bani hibbihi, dan anak dari hibbihi. Hibbihi itu habib. Al-hib adalah al-habib. Jadi orang anak dari yang dicintai. Maksudnya Usama dicintai oleh Rasulullah SAW, begitu pula Zaid bin Harithah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani qad uhtudira, sesungguhnya anakku telah akan meninggal, artinya sebentar lagi akan meninggal. Fashhadna, maka kunjungilah kami, hadirlah ke tempat kami. Jadi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui utusannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya, untuk datang ke sisi putrinya. Fa arsala yuqri'us salama, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk menyampaikan salam. Ya, karena kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam utusannya tersebut mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah apa yang Dia ambil. Inna lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Dia ambil. Walahu ma a'ta, dan miliknya lah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma,
dan segala sesuatu di sisinya bi ajalin musamma, dengan ajal yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, dia itu putri saya harus sabar dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Meniatkan agar diberikan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya putri beliau fa arsalat ilaihi, mengutus lagi, nitipkan pesan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuqsim, dia bersumpah alaihi la ya'tiyannaha, ya. Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah agar bapaknya datang, benar-benar datang tanpa perwakilan, tanpa utusan. Ini menunjukkan bahwa ya sampai bersumpah agar bapaknya minta datang, berarti apa? Perasaan putri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat berat dan sangat kalut, sangat sedih karena meninggal anaknya. Maka seperti itulah ayo ikhwan, terkadang seorang wanita itu membutuhkan, ya, bukan hanya nasihat, tapi membutuhkan orang yang bisa mendampingi di sampingnya, ya. Dan dia adalah orang yang dia cintai seperti suaminya atau siapa? Bapaknya, kakeknya, ya. Seperti itu. Karena memang wataknya wanita adalah larut dengan perasaan. Ya, wanita itu atifahnya sangat tinggi. Atifah atau perasaannya itu sangat tinggi. Makanya tidak bisa disamakan antara atifahnya laki-laki dengan atifahnya perempuan, ya kan? Bahkan kalau makan aja, ada istilah di Banat itu kenyang mata, kenyang dengan pandangan. Jadi walaupun makanannya kecil-kecil, ya, tapi tempatnya bagus, modelnya bagus, kenyang dengan pandangan. Kalau di ikhwan tidak main. Karena ikhwan lebih kepada kenyataan, bukan perasaan. Jadi harus kenyang, harus enak, kenyang gitu kan, tentu ya. Nah, ini beda. Ada kenyang mata kalau di dalam perempuan. Kenapa? Karena perasaannya main. Nggak bisa disamakan. Laki-laki nggak bisa seperti perempuan, perempuan nggak seperti laki-laki. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan siapakah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami ini, demi menjaga nama beliau. Tapi disebutkan salah satu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la yatiyannaha. Dia bersumpah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus datang. Faqama, dan beliau pun bangkit. Wa ma'ahu Sa'ad ibn Ubadah. Bersama beliau itu ada Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'ad bin Jabal, ada Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, dan juga Zaid bin Thabit. Wa rijalun radhiyallahu anhum, dan para lelaki, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diangkatlah anak tersebut, ya, anak yang meninggal tersebut, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi. Fa'aqa'adahu fi hijrihi, kemudian beliau pun mendudukkannya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqa'qa'u, dan nafasnya terengah-engah atau tersengal-sengal.
Artinya kalau orang menangis kan menunjukkan apa? Kesedihan, ya, kesedihan, dan itu wajar. Kesedihan karena sayang, rasa sayang karena kehilangan orang yang dicintai, maka itu sangat wajar apabila menangis. Fafadat aidahu, akhirnya meneteslah kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, berkata Sa'ad itu bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya apakah ini tangisan karena marah atau tangisan karena tidak menerima takdir, tangisan tidak rela? Maka jawaban beliau, faqal hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah tanamkan di hati-hati para hambanya. Ini adalah rahmat, yaitu kasih sayang yang Allah tanamkan di hati-hati para hambanya. Di dalam riwayat lain, fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati-hati orang yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah hanya menyayangi dari kalangan hamba-hambanya ar-ruhama, yaitu orang-orang yang penyayang. Maka kalau kita tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahim, sangat penyayang, ya, dan mencintai orang-orang yang penyayang, maka apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha menjadi penyayang, tidak mudah marah, tidak mudah membalas sayang. Baik. Muttafaqun alaihi. Dan berkata Imam Nawawi, wa ma'na taqa'qa'u tataharraku wa tattaribu. Yang dimaksud dengan taqa'qa'u, ya, jadi Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, apabila ada mufradat atau kata yang gharib, yang asing, ya, gharibah atau asing, maka beliau menjelaskannya dengan singkat. Seperti ini, taqa'qa'u, orang Arab pun asing. Orang Arab yang tinggal di Arab tidak paham, kebanyakan tidak paham arti ini. Makanya beliau menuliskan taqa'qa'u tataharraku wa tattaribu, ya, bergerak dan tattarib. Baik. Di sini ya ikhwan, kita bisa melihat yang pertama, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan nasihat beliau kepada putrinya. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Makanya di ucapan yang sangat bagus ketika kita menasihati atau bertakziah, yaitu menghibur atau, ya, mendukung orang-orang yang baru kehilangan orang yang dicintainya. Dan ini ayo ikhwan adalah sunnah, kita mengunjungi orang yang ditimpa musibah. Baik. Yang pertama, ketika kita mendapatkan kabar meninggalnya seseorang, maka kita disunahkan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Taib. Adapun tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berat nafas beliau, maka itu sangat wajar. Jadi boleh. Adapun tangisan, ya, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi minhu. Sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan, ya, ahlinya, keluarganya menangisinya, karena menangisinya. Maka para ulama menyebutkan itu untuk orang yang memesankan atau berpesan, berwasiat, kalau saya meninggal tangisilah diriku. Atau yang kedua, tangisan yang masuk ke dalam niyahah. Tangisan yang masuk ke dalam apa? Niyahah. Apa itu niyahah? Meratap, ya, meratap. Jadi harus berhati-hati, terutama para wanita, ya, jangan sampai meratap, nangis-nangis, ya, potong-potong baju. Taib. Dan ini butuh penguat, ya, sesama akhwat. Ketika ada yang meninggal, maka kunjungilah untuk memberikan nasihat agar bersabar, ya kan? Tapi jangan sampai ikut-ikutan nangis keras. Saya pernah mendapatkan satu rumah, masih kerabat juga, ketika nangis, akhirnya nangis berjamaah di rumah. Aduh, saya bilang, bukannya takziah, ya kan, malah nangis berjamaah. Piye gitu namanya. Aduh. Jadi jangan sampai nangis berjamaah, sedih-sedih, cuma kasih nasihat agar bersabar dan menerima, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terdapat pelajaran innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi dari kalangan hamba-hambanya ar-ruhama, yaitu yang penyayang. Maka berakhlaklah dengan akhlak penyayang, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina. Mana ini antum ini? Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Baik. Mungkin sebisa mungkin antum bisa menghafal Al-Quran, ya, di usia muda, karena menghafal di masa muda seperti memahat di batu. Seperti apa? Memahat di batu. Beda kalau bapak-bapak, katanya seperti memahat di air. Habis dipahat nggak bisa terpahat, banyu. Ya kan? Tapi kan sebenarnya bisa, ya Pak Budi, ya. Kalaupun air kita belikan jelly agar-agar, kan bisa, ya. Atau masukkan ke kulkas, kan bisa dipahat. Masih banyak cara untuk bisa memahat air yang tadinya sudah jadi air. Baik. Lanjut. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-30 di buku saya. Di buku antum hadis keberapa? 28 kayaknya. Hadis berapa di buku antum? Gini, saya ingat ya dulu waktu Syekh Mukbil mengajar. Jadi para asatidzah itu yang dari Indonesia terutama, dan juga dari negeri-negeri lain, sebelum belajar Sahih Bukhari,
maka disuruh berdiri setoran hafalan. Yang mau dikaji setorkan hadisnya. Jadi pernah satu kejadian, ada murid baru gitu ya, artinya santri baru yang belajar di sana. Ditanya oleh Syekh Muqbil, tafadhal, baca hadisnya. Dia tidak hafal. Maka kaget Syekh. Ajib, gharib katanya. Anta min Indonesia? Nam ya Syekh. Gharib. Kok baru kali ini orang Indonesia ada yang nggak hafal hadis Torah yang dikaji. Nah, kalau saya terapkan itu pada antum, gimana? Hah? Ini baru Riyadhus Shalihin loh, buku sedang, bukan buku berat. Artinya kalau tingkatan ilmu ada 4, ini baru yang kedua nih, gitu ya. Artinya belum berat. Apalagi yang keempat dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Baik. Hadis yang berikutnya langsung kita terjemahkan. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, dulu ada seorang raja fi man kana qablakum, yang hidup sebelum kalian, wa kana lahu sahirun, dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira, ketika dia sudah tua, qala lil maliki, dia berkata kepada raja tersebut, inni qad kabirtu, sesungguhnya saya sudah tua, fab'ath ilayya ghulaman, utuslah kepadaku seorang anak muda, ghulaman, seorang anak muda, u'allimuhu sihra, u'allimuhu sihra, saya ajarkan kepadanya sihir. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, kemudian raja pun mengutus kepadanya seorang anak muda, yu'allimuhu, mengajarinya sihir. Wa kana fi tariqihi, dan di dalam perjalanannya, idza salaka, jika beliau jalan, rahibun, ada ahli ibadah, faqa'ada ilaihi, kemudian pemuda tersebut duduk di sisinya, wa sami'a kalamahu, dan mendengar perkataan-perkataannya, fa'ajabahu, dan itu membuatnya takjub. Berarti apa? Pemuda ini atau anak muda ini belum masuk ke dalam agama Islam, belum. Dia masih mengikuti agamanya penyihir, atau dia masih menyembah raja, karena raja nanti akan ada ceritanya, raja itu disembah. Akhirnya dia mendengarkan perkataan rahib, yaitu ahli ibadah, ternyata membuatnya kagum, takjub. Wa kana idza atasahira marra birrahib, kalau beliau datang mendatangi penyihir, maka melewati rahib, pendeta ahli ibadah tersebut, rahib tersebut, dan dia pun duduk. Fa idza atasahir darabahu, ternyata ketika sudah sampai ke penyihir tersebut, ternyata penyihir itu memukulnya. Kenapa? Karena datangnya telat. Fasyaka dzalika ila rahib, akhirnya pemuda tersebut atau anak muda tersebut
mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Faqal idza khasyita sahir, jika kamu takut kepada si penyihir, faqul habasani ahli, maka katakanlah saya telah ditahan atau diundurkan oleh keluargaku. Artinya keluargaku yang menyuruh saya, menahan saya agar terlambat. Wa idza khasyata ahlak, dan jika engkau takut kepada keluargamu, faqul habasani as-sahir, penyihir telah menahanku. Artinya biar tidak cepat-cepat pulang. Nah, di sini ada garis bawah, di garis bawah ya para ulama, benarlah kalau dia ini adalah rahib. Rahib itu ahli ibadah dan tidak disebut sebagai pendeta atau alim, seorang yang alim tidak, tapi seorang rahib, yaitu ahli ibadah. Maka yang seperti ini disebutkan oleh sebagian penyarah hadis bahwa ini kesalahan dari beliau, harusnya tidak berbohong, ya, karena tidak boleh berbohong. Harusnya kan masih bisa diberikan alasan, ya, yang masuk ke dalam tauriyah. Tauriyah itu ungkapan yang dipahami berbeda dengan apa yang diniatkan oleh yang berbicara. Namanya tauriyah, bisa melakukan tauriyah. Tapi rahib menyuruhnya berbohong. Makanya seperti ini sebenarnya tidak boleh, tapi kita katakan ya itu adalah kesalahan sang rahib dalam hal ini. Atau disebutkan oleh para ulama, kalau maslahatnya rajihah, maslahatnya sangat kuat mengalahkan mudarat, ya, maka boleh menggunakan dusta, sebagaimana dustanya seorang suami kepada istrinya, ya kan, dalam hal rumah tangga. Enak mas, enak, padahal keasinan. Bagaimana mas? Enak, padahal apa? Basi. Astagfirullah. Jadi apa? Ya seperti itu, untuk hubungan rumah tangga atau mendamaikan dua pihak yang berselisih. Ada dua pihak berselisih, kemudian bohong, yang satu begini ngomong ke yang ini, boleh. Yang ketiga di dalam perang, ya, di dalam peperangan boleh berdusta. Baik. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tetapi kita katakan apa yang dilakukan seharusnya menggunakan tauriyah, ya, menggunakan apa? Tauriyah dan tidak berdusta. Fa bainama huwa 'ala dzalika id ata 'ala dabbatin 'azimah. Ketika beliau dalam keadaan seperti itu, maksudnya malar gilir belajar kepada penyair, mampir ke rahib. Idh ata 'ala dabbatin 'azimah, ternyata ada hewan yang sangat besar di tengah jalan. Qad habasa tinnasa, dia telah menghalangi manusia. Jadi menghalangi jalan, manusia takut untuk melewatinya. Faqala, maka berkatalah anak muda itu, al-yauma a'lam, hari ini saya mengetahui, asahiru afdalu am ar-rahib afdalu, apakah penyihir yang lebih utama ataukah sang rahib. Fa akhadha hajaran, dia pun mengambil satu batu. Faqala, dan berkata, Allahumma in kana amdur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nasu.
Dia berkata, ya Allah, in kana amrul rahib, jika urusan atau perkaranya si rahib itu lebih engkau cintai daripada perkaranya atau urusannya penyihir, faqtul hadhihi dabbah, ya dengan batu yang dilempar tersebut bunuhlah hewan besar tersebut hatta yang dia an-nas, sehingga manusia bisa melewatinya. Faramaha faqatalaha, akhirnya dilempar, ternyata dengan batu kecil itu dia bisa membunuh hewan yang besar, padahal tidak masuk akal batu yang kecil bisa membunuh hewan yang besar. Nah, ini masuk ke dalam bab karomah. Bab apa? Karomah, hal luar biasa. Kalau pada Nabi namanya mukjizat. Kalau pada orang yang soleh namanya adalah apa? Karomah. Dan itu bisa dimiliki oleh ya selain Nabi. Selain Nabi juga ada namanya karomah. Faramaha faqatalaha wa ma dhannas, akhirnya manusia pun bisa lewat. Fa'atar rahib, akhirnya beliau pun mendatangi rahib, fa akhbarahu, dan mengabarkan kepadanya. Faqala lahu rahib, berkatalah rahib kepadanya, ya, ai bunayya, wahai anak kecilku, panggilan kesayangan bunayya, antal yauma afdalu minni, engkau pada hari ini lebih utama dariku. Qad balagha min amdika ma ara, saya telah melihat dari perkaramu ini atau halmu ini apa yang saya lihat. Apa kata rahib tersebut? Wa innaka satubtala, sesungguhnya engkau akan diberi ujian, akan mendapatkan apa? Ujian. Kenapa? Karena rahib tahu bahwasanya orang yang beriman pasti akan diuji, dan semakin tinggi keimanannya, ujiannya juga akan semakin berat, ya. Fa ini betulita fala tadulla alayya, dan jika kamu telah diuji, jangan tunjuk ke saya, jangan sebut-sebut nama saya, ya, jangan sebut-sebut nama saya. Kenapa? Dia takut nyawanya terancam. Dan benar, di dalam kisah disebutkan, di dalam kisah ini hadisnya kan panjang. Di dalam kisah ini sampai rahim tersebut dibelah dengan menggunakan gergaji sampai terbelah dua, dari pertengahan kepala, ya, sampai ke tubuhnya. Subhanallah. Inilah ujian bagi orang yang beriman. Tapi apakah dia keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak. Tetap beriman, ya. Kalau dia keluar menyembah sang raja, bisa dia tidak mati, tapi dia tetap mempertahankan keimanannya. Insyaallah kisah ini kita lanjutkan pada pertemuan Syawal, insyaallah, ya. Syawal, insyaallah. Allahu a'lam bissawab.